Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira. Wallahu akbar kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi waffaqal mu'minina ala ta'atihi. وجعل جزاؤهم جزاء موفورا ومن عليهم بفضله ومنته وجعل سعيهم مشكورا الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا الله أكبر وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر خلق كل شيء بقدر Allahu akbar malaka kulli syai'in wa qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin anzal wa akramana bi khairin nabiyyin arsal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah وتركها على محجة البيضاء لا يزير عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Hari ini di lapangan masjid yang kita cintai dan kita banggakan, kita hadir meninggalkan rumah menuju rumah Allah untuk melaksanakan satu syiar Islam yang sangat besar, yaitu melaksanakan Idul Adha, salat Idul Adha. Uro raya Idul Adha adalah salah sabuh di antara uro raya yang gebida Allah kepada orang Islam. Uro raya yang merupakan satu muktamar besar, pertemuan yang luar biasa, jutaan manusia berkumpul di tanah suci melaksanakan wukuf di Arafah. Uro raya di mana manusia mengumandangkan takbir. Manusia berkumpul di Makkah juga melambaikan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ini kalimat yang dilantunkan oleh seluruh para hujjaj jamaah haji yang berada di tanah suci saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Uro raya bagi umat Islam itu ada dua. Ada dua hari raya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-dua hari raya ini selalu kita rayakan berkait erat dengan ibadah. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri disyariatkan setelah pelaksanaan ibadah siyam, ibadah puasa. Setelah sempurna kita melaksanakan ibadah siyam, ibadah puasa di bulan Ramadan, kita disyariatkan melaksanakan Idul Fitri. Dan kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Setiap kali ia berbuka puasa, dia merasa bahagia. Bahkan kegembiraan itu setelah dia sempurna melaksanakan siam selama 1 bulan di bulan Ramadan, dia pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal dia merasa bahagia dan perayaan itu digembirakan, diwujudkan dalam sebuah perayaan. Yang kedua, Idul Adha. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Idul Adha ini dilaksanakan setelah satu ibadah besar yang sangat luar biasa, yaitu ibadah haji, di mana para hujjaj, jamaah haji kemarin berkumpul di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Siapa yang tidak berada di Arafah tidak dikatakan hajinya. Tapi ada orang-orang yang berada di Arafah, dia sudah terpenuhi syarat rukun hajinya dan dia sah setelah itu hajinya. Al-hajju Arafah. Kemarin setelah haji, setelah wukuf di Arafah, maka disyariatkan kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan merayakan salat Idul Adha dan merayakan Idul Adha. Yang kedua apa? Yang kedua, di Idul Adha ini, di hari raya ini ada ibadah yang juga dianjurkan kepada kita untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kurban. Hadirin yang dirahmati Allah. Hari raya bukan dilaksanakan sekedar untuk bergembira. Hari raya bukan hanya sekedar untuk dirayakan sebagai bentuk hiburan atau hanya senang-senang semata. Di dalam Islam, hari raya memiliki dua makna yang tidak bisa dipisahkan. Baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Dua-dua memiliki makna yang sangat besar. Ada dua makna yang terkandung dalam dua lebaran, dalam dua hari raya. Makna yang pertama adalah makna Rabbani, dan makna yang kedua adalah makna insani. Seperti kita katakan bahwa hari raya disyariatkan berkaitan dengan ibadah dan keimanan. Idul Fitri dengan puasanya, Idul Adha dengan hajinya. Maka ini ada berkaitan dengan keimanan dan ketauhidan. Ini adalah nilai-nilai Rabbani yang ada dalam perayaan ibadah, dalam perayaan Idul Adha dan Idul Fitri. Setelah itu ada yang berkait dengan takbir dan sholat 2 rakaat. Takbir yang dikumandangkan oleh para jamaah, oleh kaum muslimin di masjid, di surau, di menasah, di tempat-tempat. Bahkan Umar mengumandangkan takbir itu justru di pasar. Kita bayangkan, seandainya kita ke pasar Matang Gelumpang 2 ada takbir lampas Sayangkut. Tapi ini dilakukan oleh Umar. Inilah sunnah para sahabat. Bertakbir di pasar-pasar, mengumandangkan lafaz dan mengagungkan Allah di tempat-tempat keramaian. Ini adalah satu syiar. Bagaimana takbir dalam kehidupan umat. Takbir bagi umat Islam ini bukan hanya lafaz yang dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak hanya kalimat yang berkumandang dari mulut, yang keluar dari lisan, lepas, tidak ada kaitan dengan hati. Tapi takbir bagi umat Islam adalah kekuatan. Takbir bagi umat Islam adalah awal dari setiap amalan. Ketika kita mau sholat dan dalam sholat, kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika orang memanggil jamaah untuk hadir di masjid, apa yang dibacakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan, Allahu Akbar. Bahkan ketika orang baru lahir, animit baru lahir, untuk memperkenalkan dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikumandangkan di telinganya kalimat Allahu Akbar, bahwa kekuatan hidup itu adalah takbir. Tidak hanya itu, ketika ternyata sembelih hewan kurban, Bismillah, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar yang menyemangati pasukan di medan perang. Kemenangan dalam perang Badar karena para sahabat meneriakkan Allahu Akbar. 313 orang menghadapi 1000 dengan pasukan lengkap. Semangatnya dari mana? Pane semangat itu ada di Allahu Akbar. Dalam perang Ain Jaluh yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz, pasukan Islam menghadapi pasukan Mongol yang luar biasa. Banyak sekali pasukan mereka. Tapi kemenangan dalam perang Ain Jaluh di lembah Galeli, ini juga dengan teriakan takbir para pasukan.
Maka uronyo ketika kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, tidak semata hanya sebuah kalimat yang lafaz dari mulut. Ada semangat, ada gelora, ada kekuatan, ada power yang keluar dari kaum muslimin. Maka uronyo adalah hari yang menggetarkan Yahudi di Palestina. Hari ini adalah yang menggetarkan musuh-musuh Islam. Karena umat Islam kembali meneriakkan kekuatan. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka nilai-nilai Rabbani ada dalam badah ini. Ada dalam hari raya ini. Yang kedua adalah nilai insani. Nilai kemanusiaan. Nilai kepedulian sosial. Tidak lepas dua Idul Adha dan Idul Fitri ini tidak lepas dari nilai-nilai sosial. Ketika Idul Fitri kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Satu kewajiban yang diberikan kepada siapapun yang bernama muslim. Kecil, besar, bayi, semuanya wajib dikeluarkan fitrahnya.